rujuknya Mas Desta dengan Mbak Natasha Rizky begitu ya. Bagaimana sikap keduanya saling menjaga gitu. Selama belum ada putusan dari majelis hakim, ya mereka masih suami istri kan. Raj'i itu termasuk talak 1 atau talak 2 ya. Jadi itu masih boleh dimungkinkan untuk rujuk. Ada nggak talak yang nggak bisa dirujuk, Bu? Ya ada talak bain sugro. Itu talak yang tidak boleh dirujuk dengan akad nikah baru. Ini tadi sugro itu kecil, talak bain sugro. Ini talak bain kubro. Kubro itu besar. Tidak boleh dirujuk sama sekali. Istrinya harus menikah dengan laki-laki lain dulu, dan itu tidak boleh di set up. Mas Desta dan Mbak Natasha Rizky benar-benar rujuk. Ada teknis atau prosedur yang harus ditempuh nggak, Bu? Iya, dia harus melaporkan ya ke KUA ya. Nanti dari Pengadilan Agama akan terbit produk ya, Bu? Iya. Kutipan ya, pencatatan rujuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Halo Pengacara. Apa kabarnya sahabat Halo Pengacara? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan pada kesempatan kali ini kembali Halo Pengacara akan memberikan informasi dan ulasan hukum terkait dengan isu-isu yang sedang viral di masyarakat yang menjadi perbincangan hangat baik di media sosial maupun di media massa. Bersama Bu Silviani Abdul Hamid, kembali pada kesempatan kali ini kita akan memberikan ulasan hukum lanjutan terkait dengan permohonan cerai talak ya, yang diajukan oleh Mas Desta terhadap istrinya Mbak Natasha Rizky. Tapi sebelum kita lanjut, bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dan nyalakan loncengnya. Bu Silvi, apa kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah ya. Ya bukan, kemarin kita sudah menyaksikan ya di televisi, kita baca di media online bahwa persidangan perkara permohonan cerai talaknya Mas Desta itu kan sudah dilaksanakan ya pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 gitu. Agendanya adalah sidang pertama menghadap majelis hakim, kemudian ada mediasi begitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan dan ini juga menjadi harapan sahabat Halo Pengacara yang ada di rumah nih ya, ketika menyaksikan mediasi itu meskipun gagal, sepertinya sahabat Halo Pengacara ini menaruh harapan akan rujuknya Mas Desta dengan Mbak Natasha Rizky begitu ya. Terlihat misalkan dari bagaimana sikap keduanya saling menjaga, gesturnya Mas Desta menjaga Mbak Natasha Rizky. Begitupun Mbak Natasha Rizky ketika menghadapi awak media juga begitu menjaga kehormatan dari Mas Desta begitu ya. Yang Ibu lihat dari persidangan kemarin itu ada nggak sih kemungkinan atau harapan yang begitu besar itu bisa nggak terwujud dengan rujuknya mereka ini, Bu? Iya, kemungkinan itu kan selalu ada ya. Artinya apalagi kan ini masih prosesnya baru mediasi ya. Selama belum ada putusan dari majelis hakim, ya mereka masih suami istri kan. Iya. Selama belum ada putusan dari majelis hakim, sangat dimungkinkan mereka berdamai rukun gitu ya, rujuk kembali. Nah, ini yang jadi pertanyaan nih, Bu ya. Ini kan mungkin jadi mungkin bisa jadi pencerahan buat masyarakat gitu, khususnya sahabat Halo Pengacara. Ketika ternyata dalam perjalanan persidangan mereka mendapatkan tanda kutip ilham atau apalah bentuknya begitu ya. Akhirnya saling bersepakat untuk kembali bersama, rukun kembali dalam satu biduk rumah tangga gitu. Bagaimana Bu cara rujuknya begitu Bu? Secara hukum kita bicara secara hukum gitu ya. Setelah putusannya? Sebelum justru pada saat sedang berjalan ya. Nah, ini kan masih Ibu bilang masih tahap mediasi dan pekan depan sepertinya kan akan sidang pertama gitu ya, jawab menjawab gitu ya. Ya kalau belum putusan ya simpel aja, tinggal dicabut aja permohonannya Mas Desta gitu ya. Iya, permohonannya Desta ya. Iya, Mas Destanya cabut aja permohonannya. Iya. Jadi nggak lanjut kan sidangnya. Iya. Jadi secara hukum ketika dicabut dia kembali lagi dong ya, seperti awal, tidak pernah ada Ya ini kita ngomong hukum secara positif ya. Hukum ya. Kalau masalah agama itu lain lagi. Lain lagi ya. Mungkin itu perlu tanya Ustadz gitu ya. Kalau pengacara ngelihatnya dari aspek hukumnya gitu. Ketika dicabut berarti selesai gitu ya, kembali lagi menjadi suami istri begitu ya. Nah itu kalau dia masih dalam proses sidang gitu. Nah yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah ketika ternyata Mas Desta sudah
sampai tahap putusan kemudian menyatakan ikrar talak begitu ya. Sudah ikrar talak ya. Sudah inkrah lah istilahnya begitu ya. Itu apakah masih dimungkinkan untuk rujuk lagi, Bu? Masih aja, selama kan putusan majelisnya tergantung putusannya apa. Nah ini tergantung putusannya apa. Putusannya apa biasanya, Bu? Yang terjadi? Talak apa raj'i ya? Talak 1 ya? Talak raj'i itu termasuk talak 1 atau talak 2 ya. Oke. Jadi itu masih boleh dimungkinkan untuk rujuk. Apabila dalam masih masa iddah, rujuk nanti tinggal melaporkan ke. Nah, dalam masa iddah berapa bulan, Bu? Ya, kalau di Muslim ya, di Al-Quran dibilang salah satu quru. Itu bisa dikatakan 3 kali suci ya. Atau biasanya hakim langsung dari haid ya, suci iya, dari haid. biasanya hakim generalisirnya dengan 3 bulan biasanya begitu ya. Nah, ketika kemudian terjadi rujuk gitu ya, bukan bilang tergantung talaknya ini ya. Talaknya 1 apa talak yang lain gitu. Ada nggak talak yang nggak bisa dirujuk, Bu? Ya, ada talak bain sugro. Itu talak yang tidak boleh dirujuk. Tapi boleh dengan akad nikah baru. Jadi yang syarat apa sih yang termasuk itu ya talak bain sugro itu, yaitu orang yang qabla dukhul. Jadi belum bercampur ya selama pernikahan suami istri, belum bercampur suami istri. Yang kedua bagi yang talak tebus atau khulu, jadi istri yang mengajukan cerai gugat ya dengan tebusan ya. Terus yang ketiga itu talak yang diputuskan oleh pengadilan ya. Pengadilan memutuskan bain sugro, maka dia tidak bisa rujuk dalam masa iddah. Dia harus nikah lagi begitu ya, balik lagi. Nah, ada nggak yang dia tidak boleh dirujuk dan tidak boleh nikah, akad nikah baru? Oh ya, ada, namanya talak bain kubro. Jadi tadi sugro itu kecil, talak bain sugro. Ini talak bain kubro. Kubro itu besar ya. Tadi sugro ya. Tadi sugro kecil. Nah, ini tidak boleh dirujuk sama sekali. Ada tiga terkait yang tidak bisa dirujuk ini karena 3 hal. Yaitu dia sudah talak 3, udah talak 3, udah nggak bisa dirujuk. Terus kemudian kalaupun mau rujuk lagi, mau kembali lagi, istrinya ya, bukan suaminya, istrinya harus menikah dengan laki-laki lain dulu, dan itu tidak boleh di set up, tidak boleh diatur gitu kan, harus natural, gitu ya? Nggak boleh disiasati. Oh, saya mau balik sama kamu, ini suami ngomong ke istrinya nih. Atau istrinya mungkin itu mau pengen gitu balik lagi berumah tangga lagi dengan mantan suaminya, terus nggak bisa pura-pura nikah lah istilahnya. Jadi mereka pura-pura nikah lagi sama orang lain, istrinya itu nggak bisa. Dia harus natural, memang dia memang menikah dengan senang hati, dengan memang mau dengan laki-laki yang baru, terus mereka berhubungan seperti biasa suami istri, bercampur dengan suami yang baru, dan kemudian karena sesuatu hal atau maksudnya banyak hal mereka tidak sesuai, tidak cocok lagi sebagai suami istri, mereka bercerai secara natural ya, bukan diatur memang mau cerai sama ini suami baru karena mau balik sama suami yang lama, nggak bisa. Jadi jadi harus natural gitu. Memang dia mau bercerai dengan suami yang baru dia boleh nikah lagi dengan suami yang awal. Ya, artinya talak bain kubro ini khusus terhadap talak yang 3 ya, talak 3 gitu ya. Yang sudah talak 3. Talak 3 gitu ya. Nah, ada nggak, Bu? Ini pertanyaan lagi nih. Ada nggak ya nggak bisa dirujuk, nggak bisa akad nikah baru, tidak bisa menikah lagi? Yang tadi Ibu sebutkan talak bain kubro itu kan harus nikah dulu, itu juga nggak bisa. Artinya untuk selamanya. Bisa nggak? Ada nggak, Bu? Perceraian yang seperti itu, Bu? Ada. Itu yang menuduh suaminya menuduh istrinya berzina dengan laki-laki lain. Nah, itu nggak boleh. Oh, yang mengingkari anaknya juga ya? Mengingkari anaknya. Ya, oh, kalau tidak salah itu li'an namanya ya? Iya, li'an. Istrinya hamil, tetapi dia selama pernikahan mereka, tapi suaminya tidak mengakui. Mengingkari bahwa itu anak dari dia gitu. Hubungan mereka berdua. Jadi ya secara tidak langsung menuduh istrinya berzina gitu. Ya itu yang nggak bisa ya, itu nggak bisa kembali selamanya itu ya, putus ya.
Kalau tidak Iya. salah juga anak itu kemudian nasabnya hanya kepada ibunya gitu, tidak Iya. ke bapaknya gitu. Iya. Nah ini yang terakhir nih Bu ya. Ini kita kembali ke konteksnya adalah rujuk nih ya. Ketika nanti misalkan kita berdoa lagi nih, kembali lagi nih, Mas Desta dan Mbak Natasha Rizky benar-benar rujuk, ada teknis atau prosedur yang harus ditempuh nggak Bu? Secara undang-undang? Iya, dia harus melaporkan ya ke KUA ya. KUA nanti KUA yang akan mencatat dan ke pengadilan agama. Oh, yang melaporkan kepada melaporkan ke pengadilan agama tempat talak mereka dijatuhkan saat bercerai. Iya. Nanti dari pengadilan agama akan terbit produk ya Bu? Iya. Produk pencatatan itu ya, pencatatan kutipan ya, pencatatan rujuk ya. Iya. Ini juga supaya karena kan sudah terlanjur sudah mengeluarkan putusan kan, produk penetapan atau putusan cerainya ya. Jadi ketika mau ada rujuk harus dilaporkan ke pengadilan agama ya gitu ya. Kayaknya kebanyakan masyarakat tuh kalau udah rujuk ya udah aja. Udah toh dia pikir masih punya apalagi kalau misalnya cerainya tidak dicatatkan, tidak melalui pengadilan ya, asal jadi gampang itu aja gitu gampang ya. aja baliknya gitu ya. bolak-balik kalau dalam hukum agama Islam ya kan 3 kali udah nggak boleh. Iya. Baik, makasih Bu Silvi atas ulasan dan waktunya pada kesempatan kali ini. Kembali kita berdoa ya, semoga Mas Desta dan Mbak Rizky kalau memang Allah takdirkan bersama lagi, mudah-mudahan bisa rujuk kembali begitu ya. Iya, makasih sahabat Halo Pengacara yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa dukung terus Halo Pengacara dengan memberikan likes, comment, share, subscribe YouTube channel Halo Pengacara dan nyalakan loncengnya supaya terus mendapatkan update tentang video-video terbaru dari Halo Pengacara. Terima kasih sekali lagi. Salam Halo Pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.